Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa husidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati Ketua Paguyuban, Sesepuh Paguyuban, pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim, dan umumnya para jamaah sekalian, baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dalam rangka menalaah, membandingkan sikap perilaku diri kita dengan ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat yang bersumber dari agama. Sebelumnya, supaya mendapatkan keberkahan pertemuan pada hari ini, mari kita kirimkan doa terlebih dahulu kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan siapapun yang berjasa dalam kehidupan kita dalam memberikan ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari ilmu-ilmu mereka yang sudah kita dapatkan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wa ala kulli niyatin shalihah nasalkal ijabah bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, salah satu alasan mengapa saya mengambil tema ini adalah melihat fenomena di bangsa kita ini sekarang sangat samar, sangat susah membedakan antara ulama dengan ulama-ulamaan gitu ya. Antara ulama dengan ulama-ulamaan. Apalagi kalau sudah pakai baju jubah, pakai gamis, semuanya pakai serban, pakai apa ini namanya, imamah gitu. Kalau sudah kumpul kita nggak bisa bedain ya. Mana yang ulama, mana yang sebetulnya belum layak menjadi ulama tapi sudah kadung mendapatkan pengikut yang banyak gitu ya, fans yang fanatik dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, apalagi pernah dengar istilah ini yang sering dipakai ya, guru spiritual. Pernah dengar Bapak Ibu? Guru spiritual. Dulu kasus ini ramai ketika zaman seorang artis yang berguru pada seorang guru spiritual, kemudian dalam tanda kutip kena tipu ya. Sampai ada yang amit-amit ya istrinya diambil oleh guru spiritual ini gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa bangsa kita ini walaupun sudah banyak yang S1, S2, S3 dan sebagainya, tetapi sistem budayanya masih sangat kental dengan budaya-budaya mistik dan spiritual. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri ya Pak Hadi ya, karena Islam itu kan dalam tanda kutip datangnya belakangan ya. Ketika kerajaan-kerajaan pra-Islam tumbuh, maka terjadi konflik-konflik ya, terjadi konflik-konflik, peperangan, kemudian muncullah ilmu-ilmu bela diri yang dicampurkan dengan dunia-dunia mistik. Ada perpaduan antara manusia dengan jin gitu ya, dan biasa seperti itu. Nah itulah kemudian turun-temurun nyampur bertemu dengan ajaran-ajaran Islam, dan banyak di antara kita kemudian sulit membedakan mana guru-guru spiritual dengan guru-guru yang mengajarkan syariat. Nah di sini Bapak Ibu harus bisa membedakan kemana kita harus berguru. Dan ini lucunya Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang awam yang menggunakan guru spiritual itu, tetapi dalam kancah politik ya, itu juga masih kepake. Masih ada juga yang pakai gitu ya. Bahkan dulu di suatu daerah ya, di daerah itu ada seorang guru spiritual
mendatangi tokoh bupati karena katanya dia belum dibayar. Nah, ini kan menjadi lucu gitu ya. Bagaimana dunia kita ini begitu masih banyak dipengaruhi oleh konteks-konteks seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini coba kita pahami sebetulnya siapa yang dimaksud dengan ulama dan siapa yang awam, dan apa tugas ulama dan apa tugas orang awam. Kalau sekarang kita tanya pada diri kita sendiri, kita termasuk yang mana Bapak Ibu? Yang satu apa yang kedua? Awam ya, masih awam kita semua ini walaupun sudah bisa baca Quran. Tetapi saya tanya Bapak Ibu, bisa nggak menurunkan ayat-ayat Al-Quran menjadi dalil-dalil usul fikih dan fikih? Bisa nggak? Belum kan? Belum, masih jauh gitu. Jauh ya, masih jauh. Apakah kita bisa menurunkan rangkaian-rangkaian bahasa Arab menjadi ilmu nahwu dan syaraf? Masih jauh gitu ya, masih jauh. Jadi kita mungkin bisa sedikit-sedikit bahasa Arab, tapi ketika harus merangkainya menjadi ilmu nahwu dan syaraf apa dalilnya, walah kita nggak nyampe ilmunya, gitu ya. Apakah Bapak Ibu atau kita semua sudah bisa membedakan mana hadis dhaif, mana hadis sahih, mana hadis hasan dan lain sebagainya? Belum nyampe kan? Belum nyampe, sama kayak saya. Jadi di sinilah kita harus tahu berarti kita ini masih termasuk orang awam, ya, orang awam. Karena bagi seorang ulama, lapad atau surat Al-Ikhlas saja, qul huwallah, itu bagi kita ya gitu aja bacaannya mungkin. Tapi bagi seorang ulama itu bisa dilihat dari segi ilmu tafsir, dilihat dari segi ilmu tajwid, dilihat dari segi ilmu akidah dan lain sebagainya. Jadi satu hal yang menurut kita biasa, tapi bagi seorang ulama itu jangkauannya begitu luas. Baik Bapak Ibu, nah di sini Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan memberikan kedudukan istimewa bagi mereka yang berilmu. Nah, dalam kehidupan umat Islam terdapat perbedaan peran antara dua kelompok besar, ulama dan orang awam. Kedua kelompok ini sama-sama penting dalam struktur masyarakat Islam, namun tanggung jawab, kedudukan dan kontribusi mereka berdua, yaitu ulama dan orang awam, berbeda sesuai dengan ilmu dan amanah yang mereka pikul. Nah, nanti di akhir kita akan menelaah selanjutnya kewajiban kita, keharusan kita sebagai orang awam itu apa. Kalau ulama juga punya tanggung jawab, orang awam seperti kita juga punya tanggung jawab. Ya. Ulama secara bahasa berasal dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui atau orang yang berilmu ya. Dalam konteks Islam, ulama adalah mereka yang memiliki pemahaman. Nah, ini kita ditandai warna biru ya. Jadi ulama itu mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran, mendalam. Berarti dalam ilmunya gitu ya. Tentang ajaran Islam baik dari bidang tafsir misalnya. Nah, Bapak Ibu mendengar kitab tafsir yang tahu apa saja kitab tafsirnya? Tafsir Hamka. Tafsir apa lagi? Jalalain. Ada tafsir Sawi. Banyak bu tafsir aja itu enggak satu. Tapi kita yang kita pegang kan hanya terjemah Departemen Agama misalnya gitu kan, ya wajar. Tapi bagi seorang ulama, wah, banyak. Di kita ini ada ahli tafsir. Salah satunya Profesor Quraisy Shihab ya Pak Hadi. Kemudian satu lagi saya lupa namanya, tapi beliau ini adalah ayah dari rektor UGM sekarang. Itu ahli tafsir juga ya. Ahli tafsir juga. Dan biasanya ulama-ulama itu punya anaknya juga nggak sembarangan. Ada yang jadi rektor gitu ya, ada yang profesor segala macam. Jadi keberkahan ilmu itu luar biasa ya. Luar biasa. Saya dulu Pendar ngobrol dengan salah seorang profesor yang pernah kesini ya. Jadi ketika beliau mendapati orang-orang sukses dan orang-orang yang baik sukses di harta, di politik dan sebagainya, pertanyaan beliau itu selalu seperti ini, atau pernyataan beliau seperti pasti ini ayahnya ini atau orang tuanya ini kalau bukan orang dermawan pasti orang berilmu. Nah coba, jadi kalau kita ingin punya turunan yang soleh, kita pertama harus berilmu, kedua dermawan, artinya suka berinfak dan sebagainya. Bahkan dalam kitab Ta'limu Ta'lim, kalau kita pengen jadi anak seorang ulama, maka kita harus mencintai ulama.
Tapi bukan ulama zaman sekarang yang di kotak-kotakin ya. ulama migran sama ulama Nusantara. Pokoknya ulama yang soleh ya. Ulama yang soleh. Nah, salah satu caranya adalah dengan mencintai ulama dan mencintai seluruh ya santri-santrinya, keturunan yang menghormati, tapi dengan dengan batasan-batasan tertentu. Jadi ulama itu mereka yang mendalam pemahamannya tentang ajaran Islam, baik tafsir, hadis, fikih. Fikih kita kan, nah ibu-ibu, bapak-bapak, fikih yang kita pakai itu adalah fikih-fikih yang sudah dibuat mudah oleh para ulama. Makanya ketika ada seorang yang sok paham Islam kemudian bikin pernyataan ya Pak Endar di YouTube-nya, coba Anda cek katanya di dalam Quran itu nggak ada tuh sholat 5 waktu. Itu karena tidak belajar usul fikih, tidak belajar hadis, tidak belajar Quran. Jadi dia cari hal-hal yang mudah menurut dia pahami. Pada ulama itu menurunkan suatu hukum fikih itu dari berbagai sumber. Ada Quran, ada hadis, yang kemudian kedua itu menjadi sumber hukum Islam dan menjadi tuntunan terbentuknya suatu ajaran-ajaran fikih tertentu. Ya, termasuk, nah Bapak Ibu jangan kaget kalau ada imam yang membaca dalam surat Al-Fatihahnya ada yang alhamdulillah langsung ya, ada yang disirkan bacaan bismillahnya. Nah, kalau itu dibawa ke daerah dan ketemu orang awam itu dimarahin. Mau makan aja baca bismillah, ini sholat mau baca bismillah. Itu karena orang awam. Tapi kalau kita sedikit pernah dengar, oh itu perbedaan pemahaman gitu ya antara ulama ini dengan ulama itu. Jadi tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Sementara orang awam adalah kaum muslimin yang tidak memiliki keahlian atau pemahaman mendalam tentang ilmu agama. Tidak mendalam, beda. Kita sedikit taunya, nggak mendalam ya. Mereka menjalani kehidupan beragama berdasarkan pengetahuan dasar ya, dan merujuk kepada ulama untuk memahami hukum-hukum yang lebih kompleks. Nah, kayak kita, jadi tahunya sedikit-sedikit aja ya, tidak sampai mendalam. Nah, ini Bapak Ibu, ulama yang harus kita cari dan harus kita jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Pak Kiai Haji Gufron ini mengambil dari beberapa sumber yang saya juga belum bisa melacak ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ulama yang bisa dijadikan guru itu satu, yang menguasai ilmu akidah. Ilmu akidah itu ya hal yang berkaitan dengan keimanan kita tentang pengetahuan tentang Allah, tentang Rasulnya gitu ya. Ada buku-buku akidah atau kitab-kitab akidah. Kedua adalah menguasai ilmu syariah. Ilmu syariah itu fikih, hukum-hukum Islam, muamalah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih, saya kurang makanya saya aneh Bapak Ibu ya. Di YouTube itu, di TV bukan di TV ya, di YouTube itu banyak ya yang pakaiannya kayak ulama beneran, berjubah dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomong tidak mencerminkan sikap dan tindakan yang terpuji, baik secara sosial maupun secara syariat. Dan gak pantas Bapak Ibu ya di dalam forum misalnya menyebut nama binatang untuk merujuk kelompok tertentu. Itu kan sudah rusak titel ulamanya, karena harus ada nomor 3, memiliki sikap dan tindakan yang terpuji baik sosial maupun secara syariat. Secara sosial saja sudah gak pantas ya, kemudian apalagi misalnya secara syariat. Nah, jadi ulama itu paham ilmu akidah, paham ilmu syariah, kemudian terpuji sikapnya secara sosial dan syariat, kemudian yang keempat memiliki rasa takut atau khauf terhadap siksa Allah dan roja, berharap terhadap ridho Allah. Nah, ini Bapak Ibu silakan cari. Kalau keempat kriteria ini ada pada diri seseorang, maka kita layak menjadikannya seorang guru besar gitu. Kalau guru-guru kecil kan di sekitar kita banyak ya. Guru-guru kecil ya, guru-guru yang biasa, maksudnya ilmunya belum mendalam seperti ulama ya. Nah, jangan sembarangan masuk ke dalam sebuah aliran atau sektor-sektor tertentu yang kita atau yang ulamanya belum memiliki 4 kriteria ini ya, 4 kriteria ini. Silakan. Terus bagaimana hukumnya? Apakah boleh memilih satu ulama saja atau harus
berganti-ganti guru atau punya banyak guru. Seharusnya justru harus banyak guru. Ilmu akidah kita menjagokan siapa? Ilmu syariah kita menjagokan siapa? Ilmu akhlak kita menjagokan siapa? Dan ke nomor 4 kita juga berguru kepada siapa, gitu ya. Ini kriteria utama yang bisa dijadikan guru. Nah, jangan siapa ini? Bapak Ibu tahu? Ini siapa? Kalau bapak-bapak belum tahu, ketinggalan zaman. Ini Mang Bandi kalau pakai jangkot mirip kayaknya. Jadi langsung jadi wali Mang Bandi. Nah, saya dulu kaget Bapak Ibu, ini ada status anak-anak mahasiswa ngomongnya begini kan. Apa? Harapan bertemu suami yang datang malah walid gitu. Apa gitu. Saya sampai bingung, walid itu kan dalam bahasa artinya bapak, ayah gitu ya. Ini apaan kok walid? Saya cek-cek browsing, oh ternyata sebuah sinetron Malaysia sampai 60 episode berkisah tentang aliran sesat gitu ya, di mana dia pura-pura jadi ahli ilmu agama, tetapi modusnya adalah mencari kesenangan duniawi dengan mengumpulkan wanita-wanita cantik gitu ya, dan dieksploitasi gitu. Nah, di dunia kita kan banyak ya kayak gini kejadian. Ya. Walaupun sinetron ini mendapatkan kritik karena ya menyasar kelompok-kelompok sufi yang ya tidak seperti itu. Tapi ya namanya oknum, kita harus fair ada saja gitu. Nah, bagaimana tip membedakan antara, sebelum itu ya kita lihat dulu, ada yang tahu ini? Ayo, siapa? Ada yang tahu ini? Ini jamaah apa tuh? Lia Aminuddin. Lia Eden. Lia Eden. Nah, ciri khasnya kayak gini. Ini sudah almarhum ya. Sudah almarhum ini, sudah almarhum. Marhumah. Dan ini ketika ini lagi berjaya-jayanya banyak yang ikut termasuk para pejabat. Tapi kemudian ketika memperhatikan penyimpangan-penyimpangannya ya keluar. Kalau yang ini Pak Asep tahu? Gapatar. Apa Gapatar? Bukan Pak. Kalau anak-anak gerakan apa-apa entar. Gerakan apa-apa entar. Nah, tolong beliin sabun, entar. Nah, cepat tidur, entar. Nah, itu anggota Gapatar itu. Kalau anak-anak kayak gitu itu namanya anggota Gapatar. Gerakan apa-apa entar. Tapi kalau ini gerakan Fajar Nusantara. Nah, ini yang sering dikutip oleh Ustadz siapa? Ustadz Tila itu. Ada nabi katanya di Gunung Sindur, waktu ditangkap lagi minum lagi minum apa? Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nah, ini maksudnya. Nabi kekurangan itu ini lagi ditangkap lagi minum Pocari Sweat. Karena beliau jago main bulu tangkis. Tapi kita mohon maaf yang ngomong, karena beliau sudah ketemu dengan salah satu tokoh agama dan katanya sudah menyatakan kembali ke ajaran yang bersih. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah. Dan ini Bapak Ibu akan muncul sepanjang zaman aliran-aliran seperti ini, ya. Ya karena setan juga masih hidup kan? Iblisnya masih ada dan kita harus hati-hati. Makanya dekat-dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan majelis taklim supaya kita selalu tercerahkan. Nah, salah satu tips supaya Bapak Ibu tidak terjebak dengan aliran arah seperti itu, 2 saja syaratnya Bapak Ibu. Supaya tidak terjebak dengan aliran-aliran seperti ini, syaratnya cuma 2. Hindari aliran sekte atau kelompok agama yang satu, UUD. Kita ikut aliran tersebut, tiba-tiba ujung-ujungnya minta duit, ujung-ujungnya duit, ya. Iuran ini, iuran itu. Kalau masih ada hakim, memang Bapak Ibu juga kadang-kadang lewat WhatsApp, grup WhatsApp saya suka menggalang infak tapi itu kan buat kita semua ya, dan bentuknya udah kelihatan semua. Ada kipas walaupun udah berisik gitu ya. Ada karpet. Ibu, ini karpet kayaknya nggak enak dilihat, belang-belang ya Bu. Mudah-mudahan tahun ini kita ini Endar ya bisa nambah beberapa 4 lagi supaya kelihatan enak. Nanti Pak Hadi kalau biru semua betah di sini. Tinggal nambah 4 atau 5 unit lagi, insya Allah ya, kita upayakan tahun ini bisa supaya lebih indah kelihatan. Ada juga aliran itu aliran sesat. Kalau yang pertama itu ujung-ujungnya duit ya. Segala macam bentar iuran gede-gede gitu ya.
Ada aja yang mau gitu ya, padahal dia ditipu. Nah, yang paling nyebelin itu yang nomor 2, Bu. Dan ini menyasar kaum perempuan, yaitu maaf bahasanya kalau kurang sopan ya. Ujung-ujungnya seks. Uus. Ujung-ujungnya seks. Jadi ujung-ujungnya bidik fisik perempuan. Dan ini dalam aliran tersuka ada. Seperti ini kan, ini yang mana masuknya? Maaf ya, ini artis kan, ini bohong. Kalau ketemu di jalan jangan digebuk, ini artis, Bu ya. Kalau ternyata kalau dibuka ininya lebih muda dan ganteng sebetulnya. Cuman ini kan tampilannya waktu jadi memerankan. Ya. Ini ujung-ujungnya seks. Ada yang kayak gini ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jangan sampai anak-anak kita menjadi korban ini, ya. Nah, apa ciri dari ulama ulama yang buruk? Nah, ini masih ada 4 juga ya. 1, menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan tapi dia melupakan dirinya. Nah, aduh, kita juga makanya nggak layak ya jadi ulama. Belum layak ya. Jauh gitu. Karena kita itu lebih banyak menyuruh orang berbuat kebaikan tapi diri kita juga suka lupa. Nyuruh orang lain ayo tahajud, tapi kita juga suka masih ketinggalan. Dalam kitab ini dalam kitab yang dipegang oleh teman-teman kita di aliran yang suka pergi ke beberapa daerah dalam sebulan 2 bulan itu, Huruj. Ada kitabnya, kitab mereka yang jadi panduan. Nah, di situ disebutkan katanya malam tahajud itu, kalau kita malamnya tahajud itu seperti malamnya itu berubah seperti bidadari gitu. Jadi kalau misalnya dalam 7 hari kita sholat 7 malam itu 7 malam berturut sholat tahajud, berarti sudah ada 7 bidadari. Nah, kalau ada 1 malam yang tidak kita gunakan untuk sholat tahajud, ya berarti malam itu nggak ada bidadarinya, diganti yang lain. Jadi itu yang menyemangati mereka untuk sholat tahajud ini. Saya pernah baca seperti itu. Kitabnya terkenal. Kedua, ulama su itu perbuatannya menyelisihi perkataannya. Jadi apa yang dia lakukan berbeda dengan perkataan. Nah, perbedaan antara perbuatan dengan perkataannya itu berbeda. Ya. Dan kalau kita terlalu verbal ngajak orang dakwah gitu ya, ngajak orang dengan lisan, biasanya orang juga tidak enak. Kita juga merasa tidak enak. Maka saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengajak anak, istri, tetangganya sholat, Bapak Ibunya ke masjid ya, Bapak Ibunya sendiri yang harus datang ke masjid. Nggak usah ngajak-ngajak dalam secara lisan gitu, tapi kita niatkan ini untuk dakwah. Begitu juga dalam salah satu ayat Al-Quran kan disampaikan, jadi kalau kita sedekah itu boleh ditunjukkan, boleh juga disamarkan, ya, dengan tujuan kalau ditunjukkan untuk mencontohkan, mendakwahkan pentingnya infak, dan kalau disembunyikan juga itu boleh, bahkan dalam beberapa kasus itu lebih baik gitu. Kemudian ketiga, ciri ulama su itu adalah mencari kedudukan dan ridho manusia, ya, dan ridho manusia. Kemudian keempat, mengikuti hawa nafsu. Nah, silakan Bapak Ibu bandingkan, ya, antara yang ini ulama yang bisa dijadikan guru dengan ulama-ulamaan. Ulama-ulamaan itu contohnya kayak gini. Jadi di sini saya menyimpulkan 2 hal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin berguru, 1 perhatikan ilmunya, kedua adalah akhlaknya. 2 hal sederhana saja. Kalau ucapannya aja seperti itu ya mungkin ilmunya banyak, tetapi perilakunya tidak pantas kita turuti. Ya. Selanjutnya peran ulama. Nah, peran ulama itu kita nanti akan bahas sedikit demi sedikit. Nah, sesungguhnya menurut sebuah hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, ternyata begitu. Tapi kadang-kadang kita itu melihat orang selalu dari apanya, Bapak Ibu? Dari harta kekayaannya. Padahal yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Jadi kalau kita melihat orang, perhatikan
ilmu, dan kedua akhlaknya. Tapi kadang-kadang kita tidak fair dalam kehidupan. Kita kadang-kadang menghargai orang karena duitnya banyak, kedudukannya tinggi, padahal yang diwariskan oleh para nabi kepada para ulama dan para ulama buat kita adalah ilmu, ya, ilmu. Nah, di sini ada kata-kata al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurasu dinaron. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar wala dirhaman dan dirham, maksudnya uang atau kekayaan. Walakin warasul ilma, tetapi para ulama itu, ya, atau para nabi, ya, mewariskan ilmu. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, ya, akhadha bihadin wafirin, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya, Nabi Musa dulu pernah ditanya, pilih ilmu, harta atau wanita. Nabi Musa memilih ilmu. Nah, itu yang harus kita lakukan juga. Kita harus mengambil ilmu. Selanjutnya, ini adalah tugas-tugas kenabian, ya. Ya ayuhan nabi, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira, dan untuk menjadi penyuruh kepada Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Jadi ini adalah tugas-tugas kenabian yang harus dilanjutkan oleh para ulama. Menjadi saksi apa? Saksi bahwa kita semua telah beriman dan berislam seperti ajaran Rasul. Pemberi kabar gembira dengan surga dan pemberi peringatan bahwa ada api neraka. Menyuruh selalu agar kita senantiasa mengikuti jalan Allah, ya, sebagai pelita yang menerangi. Nah, inilah fungsi-fungsi kenabian yang dilanjutkan oleh para ulama. Nah, para ulama itu yang pertama menjelaskan ajaran agama. Nah, sekarang lebih gampang Bapak Ibu, ya, tinggal nyetel YouTube, kita pengen setel ulama siapa? Ulama-ulama kontemporer maksudnya, ya. Kalau di radio Rasil, Bapak Ibu kalau bawa mobil itu setel radio Rasil, suka diputer pidato-pidato Buya Hamka, gitu, ya, pidato-pidato ulama-ulama kita yang sudah mendahului kita semua, gitu. Itu bagus-bagus. Kemudian memberikan fatwa. Nah, kita mah nggak level, belum bisa memberikan fatwa, ya, berikan fatwa. Ya, fatwa ini hanya disampaikan oleh para ulama seperti MUI. Kemudian menjadi panutan moral dan akhlak, menjaga kemurnian ajaran Islam. Ini tugas dari para ulama, ya, tugas para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa ulama memiliki kesadaran tertinggi akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, ini adalah contoh ulama besar Indonesia, dan luar biasa Bapak Ibu. Orang Indonesia itu ternyata di zaman-zaman awal itu sudah sampai ke Mekah dan menjadi guru besar di sana. Jadi umat Islam itu yang ada di Indonesia sebetulnya tokoh-tokohnya itu sudah menjadi ulama dunia. Nah, cuman sayang kita tidak sejaman dengan beliau-beliau, ya. Nah, tetapi murid-muridnya masih banyak. Bahkan Profesor Rajumardi Ajra membuat sebuah buku, Pak Hadi, judulnya Jaringan Islam Nusantara. Jaringan Islam Nusantara ini kemudian yang dalam tanda kutip dipitnah menjadi Islam Nusantara, yang katanya kalau meninggal dibungkus pakai kain batik, gitu kan. Ya, yang adanya diganti dengan kidung Jawa, ya, itu sebenarnya fitnahan-fitnahan. Padahal yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu adalah jaringan ulama Islam Nusantara yang pusatnya adalah di Mekah, ada yang ke Afrika Selatan, ada yang ke Minangkabau, segala macam. Itu ternyata adalah jaringan guru dan murid. Jadi kita ini adalah sebetulnya tokoh-tokoh hebat orang tua, ulama-ulama kita itu, gitu, ya. Kalau kita lacak ulama-ulama besar itu biasanya nyambung, gitu, ya, nyambung. Contohnya siapa? Syekh Junaid Al-Batawi. Ini orang Betawi nih, ulama Betawi yang pertama menjadi imam di Masjidil Haram Mekah. Ya. Ulama Betawi pertama nih, ya. Orang Betawi siapa di sini? Pak Heru Betawi, Pak? Murni? Setengah, ya. Setengah Betawi. Darah kita darah
ya darah ulama, maksudnya turunan atas nenek moyang kita ulama ya. Kemudian nih nenek moyang orang Sunda Syekh Nawawi Al-Bantani ya, ulama yang berpengaruh besar sebagai guru ya, banyak ulama di Hijaz termasuk para ulama dari Nusantara. Bahkan Bapak Ibu silahkan cek di YouTube atau di mana ketika terjadi pembongkaran makam di daerah Mekah apa di mana kan? Itu katanya ketika dibongkar termasuk makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika dibongkar jenazahnya masih utuh, segar ya, biasa orang soleh. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama besar Nusantara yang wafat di Mekah. Dari katanya Minangkabawi berarti dari mana? Dari Padang. Dari Padang. Termasuk orang Sunda, orang Jawa itu kalau dilacak, apalagi Jawa ya, itu turunan ulama semua gitu, ulama semua. Termasuk ada juga nih 3 ulama Indonesia yang menginspirasi banyak orang. Jadi karya-karyanya itu menghiasi ini perhatikan sejak zaman penjajahan ya. Ada Kiai Ihsan Jampes Kediri. Beliau dijuluki sebagai Al-Ghazali As-Sigor atau Ghazali kecil, Ghazali muda. Dari para ulama di Timur Tengah, coba bayangkan. Pengakuan dunia sampai seperti itu. Ulama kita dianggap sebagai ya ini new generation ya, ulama Ghazali kecil. Kalau dalam dunia sepak bola, Messi Mesir. Siapa Messi Mesir? Siapa Pak? Salah. Nah ternyata ada Messi, ada Al-Ghazali dari Indonesia, ya, namanya Kiai Ihsan Jampes Kediri. Syekh Nawawi Al-Bantani sudah kita sebut tadi. Ada juga Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kayaknya dari Padang ya. Beliau ini menghasilkan 97 karya berupa kitab, bayangkan ya. Luar biasa, pada waktu itu belum ada chat GPT, belum ada AI. Kalau sekarang pengen bikin buku, tinggal tanya chat GPT. Kalau kita tidak malu tinggal klaim. Nah zaman dulu sudah ada ulama besar yang menghasilkan 97 karya. Ini wajah-wajahnya masih ada ya. Ini orang Betawi, ini nenek moyang Pak Heru. Amin. Dan orang Betawi, Syekh Junaid Al-Batawi. Lahirnya aja bermukim 1834, berarti lahirnya bisa aja di 1800-an awal. Kemudian ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Nah, beliau lebih senior lagi. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ini kan masih di generasi abad ke-17 semuanya. Nah, luar biasa ya, insyaallah. Nah, ini kita harus mengikuti jejak langkah nenek moyang kita itu ya. Kita ulama-ulama besar ya. Nenek moyang itu ulama-ulama besar. Ya. Nah, selanjutnya kita nih, peran kita sebagai orang awam, peran orang awam dalam Islam. Meskipun tidak memiliki keahlian mendalam dalam agama, orang awam tetap memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam Islam. Nah, sekarang kita balik ke diri kita, ya. Pertama, sebagai orang awam, kita jalankan ajaran agama sesuai kapasitas, sesuai kemampuan dan pengetahuan kita. Kita sebagai orang awam wajib menjalankan perintah agama seperti sholat, ya, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, ya, dengan panduan ilmu dari para ulama. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang bilang tuh di YouTube, di internet, di TV, ada yang bilang begini, kita harus kembali pada Quran dan hadis. Kata-kata itu betul atau tidak? Betul atau salah? Ya, tapi ada syaratnya. Bagaimana mungkin kita kembali kepada Quran dan hadis kalau tidak paham isinya? Sehingga perlu bantuan para ulama. Sehingga mau balik kepada Quran dan hadis harus nanya ke guru-guru kita. Kalau kita tidak pakai ilmu, menafsirkan Quran bisa salah, menafsirkan hadis bisa salah. Jadi kalau ada yang mengajak itu betul, tetapi harus tetap memperhatikan arahan dari guru, ya, arahan dari guru. Selanjutnya, nah, kita jalankan ibadah sesuai dengan pengetahuan. Nah, adalah berikutnya, orang awam seperti kita itu mencari ilmu jangan berhenti. Mencari ilmu jangan berhenti. Nah, sekarang kita cek, kan sudah jelas Bapak Ibu, mencari ilmu itu ada paridotun, kewajiban. Kalau kewajiban itu hukumnya dengan sholat sama enggak? Saya ulangi, mencari ilmu itu kan wajib. Berarti hukumnya sama dengan sholat enggak? Sama. Tapi saya cek sekarang, tanya, nyari ilmu berapa kali dalam seminggu Bapak Ibu? 2 kali, alhamdulillah. Yang jelas harus ada seminggunya atau setiap harinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya terpenuhi kewajiban kita dalam mencari ilmu, di tempat duduk
di sebelah kanan Bapak atau kiri Bapak, sediakan 1 buku, 2 buku. Jangan dipelototin kok sinetron terus, TV terus, matiin kali-kali, buka sebelah kanan Bapak, baca. Dirutinkan tiap hari. Coba kita harus fair ya. Bapak Ibu, nonton film udah berapa kali judul film yang sudah tamat? Ada banyak. Film di bioskop udah berapa yang sudah hatam? Kan tiap bulan ada yang baru. Ada Jumbo. Bila esok ibu telah tiada. Bila besok ada yang lagi hutang. Berapa judul film yang sudah kita tamatkan? Balikin sama kita. Udah berapa buku agama yang sudah kita tamatkan? Ayo, berapa? Udah berapa? Itu Bapak Ibu nggak berasa loh. Kalau kita sering tiap hari itu selembar 2 lembar, tiba-tiba kita kaget, Masya Allah, udah tamat, Alhamdulillah. Nah itu suka senang biasanya gitu ya, senang. Alhamdulillah. Walaupun tidak ada jaminan ilmunya nempel semua, tetapi enaknya kalau sudah pernah baca, kita buka, oh pernah saya baca. Nah begitu. Jadi biasakan Bapak Ibu, ilmu itu ulama itu dekat. Ulama dengan awam itu, ulama sendiri kan kebiasaannya ilmunya sudah nerap. Apalagi orang awam harus lebih dari itu, maksudnya dalam mempelajari ilmu agama harus lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak lagi. Karena ingatan kita tidak seperti mereka. Ilmu baca ngerti hari ini, besok udah lupa. Kayak saya nih, mungkin saya ngomong ini karena ada PowerPoint ya. Nah, kalau udah ditutup udah. Tapi kalau para ulama nempel terus kemana-mana bawa ilmu dalam otaknya, dalam hatinya. Kalau kita kan kadang-kadang nempel di kertas. Nah, makanya ada istilah, pernah dengar istilah ini enggak? Al ilmu fi sudur, la fi sutur. Ilmu itu di dalam dada, la fi sutur, tidak ada dalam lembaran-lembaran kertas. Jadi kita belum jadi ilmu kalau belum nerap, nempel di dalam diri kita. Harus fi sudur, jangan fi sutur. Nah, untuk supaya fi sudur, bolak-balik berarti kan bacanya harus sering. Ya. Selanjutnya menuntut ilmu adalah wajib. Kemudian mengikuti petunjuk para ulama, ya. Bahkan di dalam surat An-Nahl, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kemudian menjadi pendukung dakwah, ya, menjadi pendukung dakwah, ya. Menjadi pendukung dakwah. Kita harus menjadi pendukung dakwah. Disinilah misalnya kalau kita ngundang ulama, maka kita sebagai pendukung dakwahnya menyediakan fasilitasnya, makannya, minumnya, transportasinya kita sediakan, ya, kita sediakan. Ya. Nah, ini terakhir, slide terakhir, keseimbangan. Oh ya, 2, 3 lagi. Keseimbangan dan kolaborasi antara ulama dan orang awam. Islam mengajarkan keseimbangan antara ilmu dan amal. Ulama dan orang awam tidak dalam posisi bertentangan tetapi saling melengkapi. Ulama membutuhkan umat yang mendengarkan, sementara umat membutuhkan bimbingan dari para ulama. Ulama yang bijak akan menyiapkan ilmu dengan hikmah, dan orang awam yang taat akan menerima dengan kerendahan hati. Nah, ini terakhir ada hadis. Nah, ini Pak Ustadz Dendar, saya coba cari redaksi hadis ini. Dugaan saya biasanya kalau hadis-hadis seperti ini biasanya secara sanad, secara ini diragukan, tetapi kandungannya itu bisa kita jadikan fadhailul amal atau keutamaan-keutamaan. Nah, dalam hadis ini dikatakan dunia bustanun, dunia itu seperti taman. Ada yang tajayanat, ada yang tujuyinat, ya. Dihiasi bihomsati asya. Dihiasi dengan 5 perkara. Al ilmul ulama, jadi dunia ini seperti taman, Bapak Ibu. Kalau ke taman itu biasanya kenapa kita suka ke taman? Karena bunganya tidak satu jenis kan? Ada bunga yang merah, ada yang kuning, ada yang orange, ada yang biru gitu. Taman jadi kumpulan hal-hal yang indah. Jadi menurut hadis ini, dunia itu adalah seperti taman, dihias dengan 4 perkara. Apa aja hiasannya? Yang pertama, ilmul ulama. Hiasan pertama dunia adalah para ulama. Wa adil umaro, dan keadilannya para penguasa. Wa ibadatil ubad, dan ibadahnya orang awam seperti kita. Wa amanatil tujar, dan amanahnya para pedagang. Wa nasihatil muhtarifin, dan disiplinnya para pekerja. Ayo kita ulangi, benar nggak? Coba. 1, ilmunya para ulama, kemudian adilnya para penguasa, ibadahnya para awam seperti kita, kemudian amanahnya para pedagang, dan disiplinnya para pekerja. Yang terjadi di kita gimana sekarang?
Ah. Ulamanya banyak yang terpapar keduniawian, politisme. Penguasanya, masya Allah, Pertamax dicampur Pertamina, Pertamax dicampur Pertalite, sampai mobil Toyota, mana Pak? Banyak yang korban. Ternyata dikirain mesinnya yang rusak, ternyata minyaknya yang rusak. Untung Honda nggak kena ya, maaf yang Toyota. Ini cerita langsung dari mekanik ya. Ya, wa ibadatil ibadah, sementara para ahli ibadahnya juga, para hambanya juga tidak mau beribadah kepada Allah gitu kan. Para orang-orang seperti itu tidak mau beribadah. Kemudian para tujar, para saudagar juga dia tidak sayang, tidak amanat ya. Kemudian para pekerja juga tidak disiplin, rusak. Nah, ternyata di sini ada lanjutannya. Nah, lanjutannya di sini. Fa'jal iblis, maka datanglah iblis. Nah, jadi tadi kan dikatakan bahwa dunia ini ada 5 perhiasan: ilmu para ulama, keadilan para pemimpin, ibadahnya hamba Allah, maksudnya orang awam ya, kejujuran para pedagang, dan kedisiplinan para karyawan. Kemudian datanglah iblis katanya dengan 5 bendera. Lalu didirikan di samping 5 perkara tadi. Datanglah iblis membawa kedengkian, lalu ditancapkan di sisi ilmu para ulama. Nah, karena dengki, ulama A mendengki ulama B, mendengki ulama C. Akhirnya dia menggerakkan umat-umatnya. Ayo kita perang. Maaf ya. Ayo kita perang gitu. Ayo kita apa gitu. Ayo kita boykot atau apa gitu. Nah, berarti kan itu Masya Allah ya. Itu fitnahan-fitnahan di para ulama ya. Yang kedua, datang iblis membawa kezaliman dan dititipkan ke hati para penguasa. Jadi penguasa tidak adil, dia itu berbuat zalim kepada para pemilihnya. Dia gebiar-gebiar mengasihi segala macam, tapi kepada yang tidak mendukungnya dia cuek. Kemudian kepada orang yang ibadah, ahli ibadah, dia masukin ria, pengen kepuji gitu ya. Dan kepada kepada para pedagang dia masukin sifat khianat. Nah, dan hati-hati nih. Yang terakhir, kita kan pekerja semua ya. Saya pekerja, walaupun atas saya langsung pemerintah. Pak Hadi juga pekerja, Pak Yadi, Pak Har, kita semua pekerja. Nah, kita juga punya peran dalam menciptakan taman keindahan dunia, yaitu kita harus disiplin atau mengikuti prosedur atau menjalankan amanat lah. Nah, setan juga datang kepada kita membawa bendera ingkar, suka menyelisihi atau mengkhianati kontrak kerja kita dengan atasan. Jadi orang Islam itu harus profesional, ya, harus profesional, ya. Kalau kita tidak profesional, maka kita akan merusak keindahan taman dunia yang disebutkan tadi, atau merusak diri kita sendiri suatu saat di akhirat. Nah, syukran, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas jam 6 ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih sudah mau mendengar ocehan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya Bapak Ibu dalam memilih ustadz atau kiai atau ulama, perhatikan 2 hal, ilmunya dan akhlaknya. Ilmunya dan akhlaknya. Ketiga, kita sebagai orang awam, ini pesan terakhir saya sebelum ditutup adalah selalu dekat dengan ilmu. Jangan yang kita jadikan tuntunan itu tontonan, tetapi ilmu kita yang kita baca, biasakan membaca, biasakan diskusi gitu ya. Apakah boleh membaca kitab-kitab tafsir dan terjemahan? Boleh. Tetapi ketika menemukan hal-hal yang kita bingung, tanya, diskusi dengan kawan, atau ketika ketemu dengan orang ahli, tanya. Jadi boleh belajar sendiri. Termasuk nonton di YouTube, nonton boleh. Ketika ada yang bingung, kita tanyakan kepada orang yang kita anggap ahli. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.